Oke teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel Oidin. Dan kali ini saya mengundang dari teman-teman Mustika. Biar juga teman-teman tahu, kita kenalan dulu sama di samping saya yang berbaju biru ini Mbak In, foundernya Rumah Baca Mustika. Dan di sebelah itu yang berbaju kuning Kak Resa. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Baik sekali ya. Baik sekali. Oke, Kak, saya tanya dulu sama Mbak Iin. Mbak atau Kak? Terserah saja. Kakak saja. Oke. Ada yang panggil Mak juga kan? Oh iya. Di Mustika, Mak. di Mustika Mak semua. Oke. Oke, saya panggil Kakak saja. Kakak. Oke. Kak Iin. Kak Iin. Jadi teman-teman di END ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa yang belum tahu. Jadi mungkin kenalan dulu lah, Mustika itu apa sih itu? Mustika? Sebenarnya tidak ada definisi khusus tentang membaca Mustika kan? Itu hanya awalnya kita dirikan hanya untuk sebagai satu wadah untuk berkegiatan saja. Untuk intinya untuk bersenang-senang saja. Tapi bersenang-senangnya itu dalam artian positif ya. Iya, sip. Ya sebagai wadah kegiatan saja, mengumpulkan sekelompok anak-anak muda yang memang punya ide, punya inovasi yang sama, kemudian misi-visi yang sama, dan bergerak bersama. Oh gitu. Rumah Baca Mustika ini sudah dari kapan nih Kakak di END sini? Kita itu sebenarnya tidak ada tanggal pasti dia adanya kapan, tapi yang pasti itu saya ingat sekali waktu itu. Ini sejarahnya ya? Ya, sejarah. Ya? Oke, sejarah dulu. Sejarah kemerdekaan. Sejarah zaman kemerdekaan. Iya, siap. Sebenarnya kan awal untuk berbuat sesuatu itu kan sudah lama ada. Oh iya. Lama ada. Jauh sebelum saya pindah ke sini itu sudah ada. Cuman kita belum bertemu momen yang pas itu kapan. Tapi 2014 saya pindah ke sini di akhir tahun, kemudian saya betul-betul tidak ada seorang teman pun di sini, tidak punya saudara seorang pun di sini, dan akhirnya selama 2 tahun hidup saya sia-sia. Wah, sia-sia bagaimana nih? Waduh. Hanya sia-sianya ini karena kita punya usaha, dari rumah ke tempat usaha, pulang lagi dari rumah ke usaha, begitu saja selama 2 tahun. Oh begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang saya buat, tidak ada sesuatu yang saya lakukan, hanya sekedar itu. Jadi saya bilang itu sia-sia. Jadi bermanfaat sama sekali. Iya. Jadi setelah itu tahun ketiga saya mulai mengenal satu-satu teman-teman di sini. Yang awalnya mungkin dari teman-teman backpacker dulu awalnya, komunitas backpacker. Kenalan, kemudian pada suatu saat kita mengadakan kopdar. Kopdar backpacker. Backpacker itu backpacker Polata namanya, itu mulai dari barat sampai timur. Dari Labuan Bajo sampai Alor kita semua ada. Dan pada saat itu kita kopdar di Riung. Wih, mantap. Kita camping di situ. Camping ya? 3 hari 2 malam. Kemudian sambil camping kita berbagi, ada teman-teman berbagi dari relawan pendidikan Riung. Berbagi buku ke desa apa saya lupa, cuman desa itu jauh sekali ke dalam, tidak ada orang, tidak ada apa, itu sekolah satu atap di situ. Satu atap itu dia cuma 2 kelas dan itu kondisinya memprihatinkan sekali. SD dengan SMP. Kemudian teman-teman ini membawa buku. Dan yang saya lihat di situ bukunya itu adalah buku SMA. Tidak nyambung sama sekali. Yang membutuhkan anak SD, SMP, yang dibawa buku SMA tidak nyambung. Dan mulai saat itu saya pikir saatnya saya mulai bergerak gitu. Dari situ. Dan dari situ saatnya saya mulai bergerak karena keinginan sudah lama kan. Jadi saatnya saya mulai bergerak. Dan segitu saya pulang dari situ, saya punya langsung inisiatif. Saya harus membantu teman-teman atau adik-adik yang jauh di pelosok untuk mendapatkan akses buku lebih mudah. Dan dengan cara itu akhirnya saya berusaha untuk mencari tahu informasi kemana-kemana. Dan salah satu cara pada saat itu adalah menerima donasi buku secara gratis setiap tanggal 17 Agustus. Tapi harus terdaftar di Kemdikbud. Gitu. Nah, di Kemdikbud. Jadi saya punya inisiatif, saya buka rumah baca. Kemendikbud. Kementerian. Kementerian. Jadi saya tanya ke pos bagaimana caranya agar terdaftar. Saya tanya ke pos, kata pos mending daripada nebeng di alamat orang yang udah punya rumah baca, mending buat sendiri saja. Bikin sendiri. Akhirnya saya cari tahu caranya bagaimana. Akhirnya saya langsung daftar ke pos, saya langsung daftar ke Kemendikbud. Dan akhirnya alhamdulillah
sebenarnya proses pendaftaran itu sebenarnya waktu itu memakan waktu yang lama sebenarnya, sekitar sebulan. Tapi pada saat itu entah kenapa caranya, mungkin Tuhan memudahkan jalan saya. 3 hari langsung dapat izin. Dapat izin. Ada keluar langsung izinnya. Dan pada saat itu langsung saya umumkan ke semua komunitas yang saya ikuti, teman-teman, kami butuh buku. Segera bantu kami dengan segala macam buku, jenis buku, silakan kirim ke kami, dan itu pengirimannya gratis. Dan pada saat itu di bulan pertama Desember itu kita berarti saya menafsirkannya berdirinya Rumah Baca ini tanggal 12 bulan 12 2017. Karena itu izin keluar dari Kemendikbud. Oh, jadi begitu izin keluar langsung ya. Oke lah, tanggal itulah. Saja. Itu saya dipakai gitu. Bukan tanggal yang dari apa kemarin? Yang dari Riung itu bukan? Tidak. Izin keluar di situ saya ambil lah. Dan memang tidak ada apa khusus begitu, tidak ada. Terus kenapa ada yang nanya juga, kenapa namanya Mustika? Oh iya, barusan saya mau tanya juga. Tapi sebelum itu ada yang mau saya tanyakan. Waktu awal pertama bikin Mustika ini, ya sebelum bikin nama Mustika lah. Sebelum bikin nama Mustika, itu sendiri saja atau dengan teman-teman yang dari komunitas itu mengajak teman-teman? Tidak. Waktu itu saya berdiri sendiri saja. Saya mencari informasi sendiri, mengolah sendiri, semuanya saya lakukan sendiri. Ya, bukan dari teman-teman komunitas yang itu? Tidak. Backpacker itu? Tidak. Oh, bukan. Setelah selesai kopdar selesai. Oh, selesai itu? Hanya sekedar kopdar Florata kan? Tidak ada lagi follow up. Hanya karena lihat keprihatinan tadi. Oh, begitu. Itu maksudnya keinginan sendiri. Keinginan, kan? Oke, siap. Kalau dibilang sendiri ya juga tidak sendiri juga, kan ada Pak Mustikanya di belakang. Oh iya, siap. Kemudian kenapa dia namakan Mustika? Ada banyak nanya. Kenapa dia namakan Mustika? Karena memang kita punya usaha yang namanya Mustika. Pada saat itu alamat pengiriman buku itu biar lebih mudah, namakan saja dengan nama usaha kita Mustika. Tidak ada filosofi khusus segala macam, tidak ada segala macam. Jadi hanya sesimpel itu saja. Sesimpel itu. Iya. Oh, jadi awalnya sudah bikin usaha yang bernama Mustika itu. Tapi karena keprihatinan kakak dengan gara-gara ikut kegiatan backpacker itu, jadilah itu dia. Tanggal berapa tadi, Kak? 12 bulan 12. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2017. Berarti baru berapa tahun kemarin? 3 tahun. 3 tahun. Tapi dengar-dengar ke sini begitu saya cari tahu informasi kemarin, kayaknya sudah banyak kegiatan yang dilakukan sama Mustika ini. Sudah banyak sekali kegiatannya. Bahkan apa? Saya juga tidak bisa omong apa-apa. Kayaknya sudah banyak sekali sampai di pelosok-pelosok. Ceritakan dulu itu bagaimana sampai bisa banyak sekali kegiatan. Tiap minggu bahkan mungkin. Iya sih. Iya. Hampir tiap minggu. Itu sekarang saja sih, dulu sih tidak sekencang sekarang sebenarnya. Kalau dulu yang awal-awal tuh. Palingan dulu kalau dulu kita buka rumah bacanya saja, kemudian kita memang pada awalnya itu tadi kita tuh suka jalan. Suka jalan kemana? Kemudian nanti kita lihat anak-anak ada banyak, kita deketin, terus kita cerita sama anak-anak. Awalnya begitu. Terus nanti ada teman-teman yang punya teman baca, terus kita datengin, kita bagi buku. Karena emang awalnya niatnya kita tuh berdiri rumah baca itu hanya untuk mendonasikan buku. Niat awalnya. Niatnya mendonasikan buku. Kita terima buku, kemudian kita donasikan lagi. Itu niat awalnya. Tapi jauh sebelum itu juga kita juga sudah memulai kegiatan sosialnya, kegiatan amalnya sudah itu secara pribadi. Oh, begitu. Jauh sebelum itu ya. Iya. Jauh sebelum ada Mustika. Adanya rumah baca. Itu sudah kita kerjakan, lakukan sendiri. Saya berpikir tadi, untuk apa saya hidup di sini kalau sementara ladang amal banyak berserakan. Iya. Akhirnya Betul. Akhirnya saya memutuskan, oke, kita jalan-jalan, lihat ada TPA. Bapak butuh apa di sini? Butuh Al-Quran, butuh itu. Oke, nanti saya janji ya Pak, insya Allah bulan depan saya datang lagi. Begitu. Nanti tiba-tiba nanti saya lihat para lansia-lansia yang kayaknya hidupnya memprihatinkan, kemudian kita datangin hidupnya dengan siapa, akhirnya setiap bulan kita bantu. Awalnya sudah begitu, memang sudah begitu awalnya. Cuman mungkin semakin kesini teman-teman semakin kenal Mustika, kemudian teman-teman pada nitip rezekinya untuk disampaikan ke yang membutuhkan juga.
Kalau perjalanannya saya tidak bisa bilang lagi sudah sampai kemana-mana ya. Iya, dari 2014 itu sampai punya anggota yang pengen masuk, anggota sampai punya relawan yang masuk itu di tahun berapa itu? Relawan yang banyak-banyak. Pertama kali kita terima relawan 2019. Termasuk Kakak Resa? Resa di 2019 akhir ya? Oktober atau November. Kakak Resa sendiri masuk dari tahu dari mana? Dia generasi kedua. Tahu dari mana? Waktu itu kita ada kegiatan. Tidak sengaja. Tidak sengajanya kegiatan bersama-sama begitu Kak Resa? Waktu itu kita ada kegiatan festival literasi. Di mana tuh festival literasi? Di lapangan itu kemarin tuh? Oh itu, jadi ketemu. Kita kan panitia waktu itu. Oh iya. Sekarang di Mustika sendiri relawannya sudah berapa banyak ini? Kalau sudah banyak kegiatan berarti kan butuh bantuan segala macam, kan ada relawan yang banyak pasti ya? Berapa? Dari 2017 sampai ini 2020 kita, kalau kita kategorikan sudah berapa generasi ya relawannya ya? Biasalah relawan datang dan pergi itu biasa. Iya. Yang tidak akan pernah pergi. Di apa khusus kayak semacam tiba-tiba di tahun misalnya per tahun rekrut seperti itu bukan? Tidak. Sebenarnya kita tidak pernah merekrut relawan satupun. Karena saya punya keyakinan dulu, saya berpikir saya berpikir itu relawan itu mereka yang setidaknya harus kita beri sesuatu. Kita sebagai pengelola, kemudian kita harus mereka memberi sesuatu. Dan saya merasa waktu itu saya tidak mampu memberi itu. Jadi saya tidak berani untuk merekrut. Karena kalau saya merekrut, artinya saya menjanjikan sesuatu untuk mereka, ya kan? Dan pada saat itu saya juga tidak merekrut sih, cuman ada teman-teman generasi pertama yang bantu kita setiap perjalanan itu, mereka selalu ikut kita. Jadi relawan sekarang berapa jumlahnya yang di Mustika? Yang aktif lah, yang aktif saja sekitar 15. Mereka itu kenal dari mana? Ada ini kah? Nah, itu mereka itu sebenarnya dulunya volunteer Ramadan. Kalau volunteer Ramadan baru kita rekrut. Oke, sorry teman-teman. Kita kedatangan lagi anggota dari Mustika satu orang, Bung Andi. Saya sudah kenal juga Bung Andi ini. Abang Andi. Oke. Kita tadi soal relawan, jumlah relawannya 15 orang. Yang aktif 15 orang. Sekarang ini untuk relawan sendiri kegiatannya bagaimana ya? Terjadwalkah begitu? Kegiatan tanya sendiri relawannya. Bagaimana selama ini? Selama mengikuti Mustika dari awal masuk ke Mustika sampai sekarang tuh ceritanya bagaimana? Kakak Resa. Kakak Resa duluan. Mana saja? Kalau waktu itu saya ikut Mustika waktu itu November kalau tidak salah, kegiatan literasi. Kita kan ada pembentukan panitia ya, untuk kegiatan festival literasi bersama Taman Bacaan Pelangi. Jadi dari situ saya melihat, maksudnya waktu itu kalau tidak salah saya duduk samping persis Mbak Iin kan. Jadi di situ saya tanya, ini apa? Mau baca Mustika. Pokoknya maksudnya tanya-tanya, kepo. Kepo, terus waktu itu kalau tidak salah. Keponya lewat WA kalau nggak salah. Kepo lewat WA. Langsung minta nomor waktu itu. Waktu itu kan seluruh panitia yang seksi-seksinya catat nomor HP, terus Mbak Iin yang bikin grup untuk kepanitiaan itu. Jadi saya bisa lihat nomornya Mbak Iin, terus japri lah. Oke. Kepo. Akhirnya mau bergabung. Inisiatif dari hati. Suara hati. Weh, mantap, suara hati. Weh, suara hati ini mantap. Kalau Om Andi sendiri bagaimana? Pertama kali ikut masuk ke Mustika. Kalau untuk saya pertama kali pas waktu volunteer Ramadan. Volunteer Ramadan kemarin. Tahun berapa? Tahun kemarin. Oh, baru-baru nih. Itu karena ada yang seperti di grup juga. Dia ada buat story WA untuk rekrut
untuk ikut apa ya? Untuk Kegiatan Ramadan. Kegiatan Ramadan. Kebetulan saya kan suka sekali kalau untuk Kegiatan sosial. kegiatan sosial. Jadi kayaknya bagus nih. Akhirnya masuk lah, ikut belum teraktif ya. Saya minggu ketiga beraktif. Karena waktu itu kayak sibuk dengan kerja juga. Akhirnya minggu ketiga lah, harus ikut juga. Ketiga ikut, keempat ikut. Akhirnya kasih buat pertimbangan kalau mau masuk di komunitas Mustika ini kan harus ikut kegiatan minimal 2 kali gitu. Oh jadi begitu? Nah, jadi saya tahu nih caranya itu. Oke. Akhirnya ikut. Iya. Terus ikut nih kegiatan volunteer itu, terus Japrima. Oh iya Japri semua. Gabung juga di Mustika. Oke. Karena memang di awalnya dibilang kalau yang mau bergabung dengan Mustika bergabung full silakan Japri. Kan ada grupnya volunteer awalnya. Oh jadi kan dibubarkan tuh grup. Nah, siapa yang mau bergabung jadi relawan Mustika tetap relawan tetap Mustika silakan Japri. Jadi berdua nih curi-curi waktu itu ya. Kenapa sampai tertarik ke Mustika? Ayo, yang anggotanya. Kenapa tertarik ke Mustika? Kak Karisa? Kalau saya Kayak dag-dig. Panggilan hati lagi. Panggilan hati. betul. Ikut suara maksudnya ya bagaimana ya? Bisa menjelaskan. Iya. Soalnya harus dijelaskan soalnya teman-teman yang lain nih yang di luar sana tuh kayaknya pengen sekali masuk ke Mustika ini bergabung bersama-sama karena kegiatannya cukup padat, terus ini memang karena kegiatan sosial dan kegiatan yang positif. Jadi kan teman-teman kayaknya banyak yang pengen masuk. Nah, di sini kesempatannya anggota-anggota Mustika kasih tahu ke teman-teman biar orang tuh ikut banyak yang gabung begitu. Bagaimana? Banyak pusing ya. Bagaimana? Om Andi. Dari saya bilang. Kalau dari saya yang pertama karena saya senang ikut aksi-aksi sosial. Sip. Terus yang kedua mungkin nama Mustika mungkin di dalamnya pasti ada cewek. Begitu. Yang kedua. Oke. Bukan namanya. Oke. Iya. Kedua kan karena apa ya? Maksudnya kayak ini mungkin kita di sini kan orang mau bilang terbelakang sekali kalau untuk soal dengan pendidikannya. Maksudnya dengan komunitas baca ini kan kayaknya bagus juga kalau untuk adik-adik kita ajar kayak mengajar membaca begitu. Siap. Kegiatan untuk melatih wawasan adik-adik. Saya tertarik sekali kayak mau masuk. Kayaknya bagus nih. Harus masuk nih. Ya rugi kalau tidak masuk. Tapi yang kedua tadi tuh. Yang kedua. Tapi kayaknya saya pernah ngintip IG-nya Mustika, kegiatan-kegiatannya kayaknya di foto tuh banyak yang cewek-cewek yang cantik. Makanya saya juga pengen gabung jadi. Oke. Sore tadi azan jadi kita break sebentar. Kita lanjut. Saya pengen tahu soal kegiatan-kegiatannya Mustika. Tadi di awal kegiatannya, banyak sekali. Saya kan sempat lihat juga di Instagram kepo-kepo juga. Saya termasuk orang yang suka stalking kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Ceritakan dulu yang kegiatan Mustika sendiri yang dari awal lah. Kalau dari awal, kan saya bilang tadi dari awal itu ada tiga generasi relawan. Generasi pertama itu yang siapa tadi? Naf, Eno, Toro, itu generasi pertama. Iya. Generasi pertama. Dalam artian mereka secara tidak langsung itu bukan direkrut, mereka juga tidak. Cuma pada saat kita melakukan perjalanan, jalan-jalan, kemudian sambil berbagi, mereka kita ajak. Dan mereka ikut. Oh, itu mereka yang kenal saat backpack. Nah, itu dia. Itu. Nah, itu. Dan mereka memang support Mustika dari awal. Setiap perjalanan mereka ikut. Perjalanan jauh pasti mereka ikut. Itu generasi pertama. Generasi kedua di perekrutan volunteer Ramadan kedua. Pertama. Andi ini? Belum, 2019. Itu generasi pertama itu Hasti, Rinda, siapa lagi? Generasi pertama ya.
Ya mungkin sekitar waktu itu ada berapa orang waktu itu? Fat dan almarhumah Nadia juga ada juga di situ. Itu kegiatan kita waktu itu hanya satu selama bulan puasa itu. Kegiatan kita waktu itu hanya pengumpulan donasi untuk sedekah mukena dan sarung untuk lansia, janda, mu'alaf, duafa, sekota Ende. Dan waktu itu memang kita berbagi sekitar 300-an mukena dan sarung untuk 4 kecamatan kota Ende. Ende Timur, Ende Utara, Ende Tengah. Kecamatan dalam kota? Iya, Ende Selatan. Empat itu aja. Waktu itu hanya itu kegiatannya. Dan setelah itu volunteer bubar. Bubar dan seperti biasa bagi yang ingin bergabung silakan japri seperti itu awal biasanya. Oke, lanjut. Kemudian mungkin karena kita selalu mengekspos kegiatan kita ke media sosial, naikkan terus ke media sosial, jadi makin kegiatan ini makin nampak sama teman-teman saya yang di luar dari Flores. Dan itu mulai dari situ awalnya mulailah berdatangan teman-teman, bantuan-bantuan dari teman, titipkan rezeki sebagian rezekinya untuk ini, untuk itu segala macam, dan berjalan sampai sekarang. Kalau kita sebutkan itu ada berapa ini, saya lihat contekan ya. Iya, silakan. Sudah ada siapkan contekan juga. Iya. Sebenarnya kegiatan kita ini kan kita utamakan ada 3 kegiatan. Pengembangan literasi, kemudian aksi sosial, kemudian yang ketiga itu kegiatan amal dan keagamaan. Jadi kalau ke literasi ini mungkin sepertinya kayak donasi. Awal pendirian Rumah Baca itu untuk mendonasikan buku yang kita dapat. Karena dulu di awal-awal Rumah Baca berdiri itu kita sebulan itu bisa dapat itu 1/2 ton buku. Dari donatur tuh? Dari donatur, teman-teman. Itu khusus donatur buku saja? Itu buku saja. Itu dari teman-teman seluruh Indonesia itu sampai 1/2 ton buku. Dan buku itu kalau kita biarkan saja bertumpuk mungkin udah jadi kayak gudang buku Mustika. Makanya mesti kita pada saat itu kita dapat harus kita oper lagi biar kosong. Karena bulan depan akan datang lagi. Jadi begitu terus. Jadi terjadwal begitu donaturnya? Iya, enggak terjadwal dulu bagi yang punya kelebihan buku mereka tiba-tiba kontak saya gitu ya? Saya punya buku nih, oke silakan kirim gitu saja. Pokoknya kita selalu up ke media sosial. Sebentar lagi tanggal 17 teman-teman, bagi yang punya buku silakan kirimkan dan gratis loh gitu. Kita promosi begitu saja. Dan itu teman-teman pada kirim. Dan itu harus kita bagikan lagi sampai itu di awal-awal 2018 itu sampai kita kirim ke Papua, ke Sulawesi, sampai kalau NTT ini mungkin dari barat sampai ke timur sudah saya oper semua. Tambua, Rote, Sabu, kemana-mana sudah. Alor sudah kita bagi karena bertonton kalau bisa hitung-hitungan. Kegiatan bagi-bagi buku ini memang sudah kegiatan intinya Rumah Baca Mustika. Dulunya karena kita kan dapat buku gratis ini terlalu banyak. Jadi memang itu utamanya dulu. Jadi di over ke lagi, harus dibagi ke lagi. Rumah Baca. Ke Rumah Baca, ke sekolah. Ke sekolah juga? Sekolah ke pelosok tapi. Iya. Sebagai misalnya mungkin pun buku itu kan kurikulum lama, tapi setidaknya untuk referensi. Iya, referensi baca-baca buku cerita-cerita begitu ya. Nah, begitu. Jadi kita bantu juga. Kemudian kalau sekarang sih untuk literasinya kita lagi pengembangan pojok baca. Kita bikin pojok baca, beberapa pojok baca. Itu atas support dari Jasa Raja. 2 sudah ada, di Reka kemarin 1, kemudian Numba 1, kemudian yang ketiga ini kita masih mencari lokasi. Kita mencari memang orang-orang yang pas dan cocok di bidangnya. Memang sudah diniatkan bikin lagi? Iya, yang ketiga. Yang ketiga. Karena ini. kita punya tahun ini juga. Kalau bisa bulan ini juga. Bulan ini. Berarti ada kegiatan lagi nih. Ada kegiatan lagi. Cuma belum kita masih mencari-cari informasi lokasi yang pas dan orang yang pas. Karena ini harus memang betul-betul yang memang murni dari hatinya. Seperti kata Resa tadi, tulus dari hati. Tulus dari hati. Dalam gitu sekali kata Resa. Gitu. Kemudian ada juga kalau kita buat dulu Mustika Goes to School, kita kunjungan ke sekolah. Ada. Kunjungan ke sekolah, kemudian kita bikin kegiatan, kemudian kita berbagi alat tulis, berbagi segala seperti kegiatan yang kita lakukan. Kemudian Mustika Goes to TPA, TPQ, ada juga. Ada. Kemudian contekan ya, kemudian lapak baca juga ada. Bikin lapak baca. Lapak baca juga. Kemudian kalau untuk kegiatan bersama itu kayak kemarin festival literasi, kemah literasi,
kemudian juga diskusi atau workshop tentang literasi. Untuk kegiatan bersama dengan beberapa komunitas, misalnya Taman Baca Pelangi, kemudian Forum Giat Literasi juga. Itu untuk literasi saja. Kegiatan literasi saja itu? Itu literasi saja, itu sudah. Termasuk bagi-bagi buku itu? Termasuk bagi-bagi buku. Itu di literasi saja, belum lagi yang contekannya banyak sekali sosialnya. Banyak, kalau contekan terlalu banyak. Ya, dijelaskan semuanya biar durasinya. Segini banyak? Ya Allah. Ya, intinya saja. Intinya yang kegiatan-kegiatan intinya. Untuk aksi sosial, mungkin Reza sudah bisa bantu sosial, untuk sosialnya. Iya, kan sudah setahun, kan sudah setahun lebih kegiatannya kan hampir setahun kan? Sebentar lagi bulan depan. Iya, siap. Jelaskan dulu kegiatan yang sudah pernah diikuti. Sudah pernah diikuti. Kalau awal-awal tuh apa ya, Mak? Waktu itu mesti ke Gus TPA yang paling banyak. Berbagi Al-Qur'an juga, TPA, juga masjid. Kemudian yang berikutnya awal tahun 2020. Itu awal tahun. Akhir tahun 2017 kita kerjasama dengan Backpacker Nusantara di Pomo. Ke Pomo. Pomo di mana tuh? Pomo mana? Oh, tidak ada yang tahu, tidak tahu dengan Pomo. Pomo iya, karena Pomo ini banyak. Pomo sana sama Pomo sana. Pomo yang di Ende, Pomo Kelimutu sana. Oh, di bawah Kelimutu tuh. Terus kita kegiatan di situ berkolaborasi dengan Backpacker Nusantara. Kegiatan literasi juga, termasuk kegiatan literasi. Atau kegiatan yang lain? Berbagi. Terus berbagi Al-Qur'an. Di situ kan ada di Pomo itu kan ada muslim minoritas. Jadi muslim minoritas itu Backpacker Nusantara membagikan kita sebagai tuan rumah, pencari lokasi, itu berbagi mukena, sarung, sejadah, Al-Qur'an, Iqra untuk 30 kakak muslim. 30 kakak di Pomo. Karena itu cuma mereka yang muslim cuma segitu kan. Kemudian juga bergeser ke sekolahnya. Kita berbagi di SDK juga. Berbagi tas, ya, alat tulis, tumbler dan segala macam. Lengkap pokoknya. Perlengkapan sekolah. Untuk berapa siswa waktu itu? Kurang lebih berapa ya? Lumayan banyak sih. Dan nambah juga waktu itu 50 ya. PAUD juga kan? Terus yang baru-baru ini katanya juga buka rumah baca ya? Apa? Berkolaborasi dengan ini. Buka pojok baca. Pojok baca yang di Numba kemarin. Iya, yang di Numba itu. Itu Jasara Harja. Itu support dari Jasara Harja. Tapi tetap Mustika bantu buku. Sebenarnya gini. Kita ada kayak dana hibah begitu dari Jasara Harja. Itu besarannya lumayan untuk kita. Cuman kita diharuskan dengan dana yang sudah dibawakan ke kita itu, kita diwajibkan membuat 3 pojok baca. Oh gitu. Tapi itu atas nama Mustika juga tetap. Cuma mereka kan hanya ini dana hibah buat Mustika, silakan kembangkan sendiri. Disupport begitu, disupport sama Jasara Harjanya. Mereka hanya menghibahkan dana saja. Dana saja. Silakan kembangkan uang yang ada ini dalam bentuk bina lingkungan seperti apa, terserah. Kalau rumah Mustika baca yang mengelola. Berarti Mustika ini rumah baca, terus di bawahnya di bawahnya itu begitu. Di bawahnya Mustika ada pojok baca namanya. Ya, bisa dikatakan begitu. Cuman mereka kelola sendiri, kasih nama sendiri, tapi tidak lepas dari jangkauan Mustika. Ada jadwal khusus untuk kayak misalnya berkunjung atau apa begitu? Akan ada jadwal yang akan kita buat untuk berkunjungan ke pojok-pojok baca itu. Pojok baca yang di bawah Mustika. Cuman karena masih pandemi. Untuk sekarang ini 3. Masih 2. Yang sama ketiga, yang ini nanti. Yang akan dibuat lagi selanjutnya. Oke. Rencananya tuh di mana? Belum tahu. Kira-kira ada teman-teman yang mau usul saran? Oh, begitu. Lokasinya. Oke. Nanti diinformasikan saya di sini. Oke. Kegiatan yang bersama apa kemarin yang di Indiko Sapu tuh? FGL. Itu bagaimana ceritanya bisa apa? Itu memang Mustika itu di bawahnya FGL lagi? Begitu kah? Sebenarnya FGL ini awal cerita terbentuk FGL
kita itu kan dulunya rumah baca ini kan bergerak masing-masing dengan kegiatannya masing-masing. Kemudian tiba-tiba Taman Baca Pelangi mengundang kita untuk workshop begitu tuh. Workshop. Nah, pada saat workshop itu terbersihlah ide, yuk kita buat aja satu forum untuk menyatukan kegiatan kita bersama. Walaupun nanti masing-masing rumah baca ada kegiatan, tapi kita ini kegiatan bersama. Nah, itulah nanti di dalam FBG itu ada beberapa rumah baca. Sekarang kalau nggak salah yang sudah terdaftar di situ sekitar 15-an taman baca. Dan itu yang aktif ikut di FGL. Tidak aktif juga, aktif palingan sekitar 6 sekitar 6 atau 7. Yang tersebar di seluruh Kabupaten Ende. Iya, begitu. Hanya di Kabupaten Ende saja FGL-nya ini. Gitu. Siap. Sampai bisa ketemu sama mitra-mitra kemarin itu kayak Jasara Harja, terus apalagi itu bagaimana ceritanya? Contekan lagi. Sampai ketemu sama Jasara Harja, sampai bisa kasih bantuan. Sebenarnya Jasara Harja ini kan baru-baru saja. Baru-baru ya bulan berapa ya? Bulan Agustus. 8 Agustus kan? Agustus saja. Tapi Baru. jauh sebelum itu kan banyak yang supporter kita. Jauh sebelum Jasara Harja masuk itu lebih banyak lagi. Dan kita apresiasi sekali mereka yang jauh sebelum itu. Karena dengan adanya mereka kita Mustika seperti sekarang. Dari luar Ende juga. Tidak ada dari kalau dari Ende dari mana? Cuman dari Jasara Harja. Kita ini donatur kita itu tidak tetap sih. Tetap. Kita pernah kerjasama dengan Well Story. Kalau seandainya teman-teman mau tahu Well Story itu apa, itu adalah seorang petualang dunia kelas dunia yang sudah mengelilingi sekitar 50-an negara di seluruh dunia. Dan itu alhamdulillah kita punya koneksi ke mereka dan kita berteman baik dengan mereka. Dan pada saat itu Flores adalah salah satu destinasi favoritnya mereka. Nah, dari itulah mereka berulang kali ke Flores dan salah satu tujuannya adalah Ende. Singgahlah di Ende, ketemu di Ende itu sama saya itu dan nginep di Mustika itu sudah 4 kali. 4 kali. Sudah jadi donatur tetap berarti? Tidak juga, cuman setidaknya setiap ada kegiatan mereka support. Oke. Mereka support. Waktu itu kita kegiatan kedua, namanya mereka kasih nama itu Charity Ride. Charity Ride. Mereka berkendara dari mulai Jakarta sampai ke Ende, kemudian mereka membagikan tas sekolah dengan peralatan alat tulis itu di 2 sekolah, satunya di Wolowaru di Dusun Detupau, Wolowaru, yang kedua Desa Rutu Jeja di Lepempusu. Nah, itu sekitar 150 siswa semuanya. Itu untuk Well Story. Kemudian kita yang sekarang kita kerjasama dengan Love Didi Riyadi. Halo Resa. Iya, Love Didi Riyadi. Love Didi Riyadi kayaknya baru-baru kemarin nih. Yang sejak dua itu. Sejak kita, itu baru 2 sekolah. Sebenarnya kita kebagian Ende itu sekedar sebanyak 400 pasang sepatu. Iya, sepatu. Untuk anak Ende. Dan saya khususkan itu untuk di pelosok Ende. Yang baru sampai dan sudah kita bagikan itu baru 2 sekolah. Dan akan datang selanjutnya untuk berikutnya adalah 300 pasang sepatu untuk 8 sekolah lagi. Itu sudah terdaftar semua? Mustika sudah, anak-anak sudah terdaftar. Teman-teman dari relawan-relawan Mustika bantu mendata begitu? Ya, mereka yang mendata, mereka yang masukkan nama, kalau saya terima beres. Iya. Jadi teman-teman bagaimana? Sudah siap semua sekolah-sekolah yang mau dibagikan sepatu? Sudah ya? Ayo, ada kendala mungkin? Saya mau tanya teman-teman ini. Dari awal masuk ikut bergabung ke Mustika itu suka dukanya seperti apa? Ini duluan, saya duluan. Waktu itu kan awal mula kan Japri tau tanya tentang musik terus mainnya langsung WA berani capek gitu kan. Iya betul kayak dia kan siap apa tidak siap tenaga atau siap capek atau tidak langsung siap mak tapi bukan mak ya gitu mbak terus ya mulai dari pas sudah siap gitu kan dia udah betul-betul ya pas masuk ya memang betul-betul di situ maksudnya kita ikut ya
kiri kanan gitu kan, mesti tenaga kita tuh di situ. Itu apa? Sukanya atau dukanya itu? Itu apa ya? Sukanya? Apa ya? Kalau kita Suka duka bergabung. sudah niat maka ada passion di dalamnya. Bahasa Mantap. Bahasa gimana nih? Sukanya, kalau saya tahu sukanya apa? Sukanya karena dapat milik kita terus. Bisa. Kalau Om Andi sendiri bagaimana? Dari pertama kali awal masuk ke Mustika, suka dukanya? Kalau sama dengan Karesa tadi, kalau pertama kan pasti Mak Japri kan, kita kalau Japri dengan Mak tanya kesiapan kita. Iya. Sudah siap capek. Iya, siap. Nah, kalau untuk aksi sosial kan pasti mau terima harus siap. Iya. Kalau untuk dukanya Abang, ini dukanya capek ya pasti. Oke. Yang kita kalau kegiatan dari pagi sampai sore kan Dengar. capek. Capek juga. Pokoknya duka tuh untuk di fisik saya capek. Iya. Kalau untuk senangnya tuh dengan teman-teman tuh. Iya. Terus kalau sudah berbagi kita pasti rasa puas tuh ada. Iya. Apalagi Itu ada cewek-cewek. Iya. Apalagi ada cewek itu. Apalagi kalau jalan jauh boncengan cewek. Nambah semangat itu tuh. Mantap. Oke. Banyak kali yang mau bergabung nih, aku jadi pusing nih. Kalau aku tolak kan nggak mungkin. Mereka jiwa-jiwa muda yang lagi butuh kreativitas yang harus disalurkan, ya kan? Kalau ditolak kan nggak mungkin. Tapi kalau terima, siap-siap aku pusing. Bagaimana bisa pusing? Ay. Kan bukan anak kecil yang relawan ini, bukan anak kecil. Mereka mau bergabung silakan, mau ada waktunya silakan, begitu kan? Iya, itu suka itu apa ya? Yang namanya relawan ya begitu. Sebenarnya begini, aku nggak bisa mendefinisikan bagaimana ya. Ini aku yang ngomong sendiri nih. Ya. Yang harus dikasih arahan itu berapa kepala? Apakah semua itu satu suara? Apakah semua punya waktu yang sama? Harus mencocokkan segala. Pokoknya itulah. Oke. Untuk Mustika sendiri dari sudah berapa tahun ini? Sudah 3 tahun. Ini pencapaian tertingginya Mustika untuk saat ini. Dari relawan dulu, relawan. Ya, dari relawan dulu lah, pencapaian tertinggi saat inilah. Ya, ke depan pasti ada program-program jangka panjangnya, jangka menengahnya pasti ada. Iya, relawan. Mungkin Reza akan bertemu dengan artis fans idolanya, mungkin di Riyadi suatu saat nanti. Oh, iya kan? Amin. Kalau wabah corona sudah mereda. Iya. Iya. Salah satunya itu Pencapaian. Kalau menurut saya, wow. Iya, bagaimana ya? Maksudnya kegiatan ini kan terus menerus kan, ini tidak berhenti. Terus menurut saya ketika sesuatu dilakukan dengan tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti tapi terus menerus, itu kan konsisten itu akan memberi Terus berjenjang. apa ya, perubahan yang baik, perubahan yang positif bagi orang-orang di sekitar gitu. Dan di pelosok juga seperti yang bilang, penyadaran mutu dan segala macam, amal dan sebagainya. berarti siap gas terus. Oh iya, kalau ada pasti kegiatan itu. gas terus. Gas terus. Iya, mantap. Kalau Om Andi sendiri gimana nih? Kalau untuk saya bisa nanya ke sosial Abang. Membantu sesama itu yang menurut saya puncaknya di Mustika. Siap. Itu saja? Itu saja. Oke. Nah, Mas sendiri gimana nih? Kakak. Saya jadi panggil Mas. Kayaknya sudah bisa jadi anggota ini. Sudah bisa masuk jadi relawan juga nih. Banyak hal sebenarnya pencapaian Mustika kalau dari saya sebagai pribadi ya. Kalau dari segi lahiriahnya mungkin menurut saya bahagianya saya adalah bahagia dari orang lain gitu. Dalam artian begini, saya bahagia apabila saya melihat orang lain bahagia. Saya seperti mungkin sudah ada yang pernah membaca story segala macam. Saya sudah berdamai dengan diri sendiri. Dalam artian begini, dulu mungkin waktu saya belum seperti ini, mungkin saya pengen ini, pengen itu, segala macam, harus beli ini, harus beli itu. Tapi sekarang setelah saya melihat terlalu banyak di luar sana itu yang tidak butuh itu, tapi mereka hanya sekedar butuh makan saja. Itu membuat saya, buat apa yang saya pengen ini tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Nah, jadi saya dalam artian saya berdamai, saya tidak pengen apa-apa lagi, saya hanya ingin berbuat untuk orang banyak, hanya ingin membantu orang lain, mengubah air mata menjadi senyum, mengubah air mata itu menjadi
ya setidaknya rasa bahagia Rasa mereka. bahagia, Nah, ya. itu adalah bahagianya saya, dan itu adalah bahagia saya yang paling luar biasa sekarang. Dan saya di usia saya yang sekarang menikmati hidup saya itu dengan cara seperti itu. Oke, siap. Itu secara lahiriahnya. Kalau secara yang sudah kelihatan, kalau menurut saya sih, karena saya salah satu penyuka cerita inspirasi. Nah, saya penyuka cerita inspirasi, baik dari segi buku, baik dari sosok inspiratif dan segala macamnya. Pencapaian Mustika tertinggi adalah pada saat Mustika diliput oleh Kick Andy. Wih, mantap. Ditanya langsung sama Mas Andi Efno ya? Bagi-bagi yang mau lihat rekamannya Mustika dengan Kick Andy, nanti kita kasih link ya? Boleh lihat di Instagramnya ya. Atau nanti saya kasih link, link apanya? YouTube-nya. Ada kemarin? Di YouTube tidak ada. Tidak ada. Cuman di apa? IG. Di IG ada, di Facebook juga nanti ada. kasih link saja. Boleh. Oke. Ini mungkin yang terakhir ya. Harapannya nih, harapan dari Mbak Iin sendiri untuk Mustika, terus untuk anak-anak muda yang ada di END, terus mungkin ajakan-ajakan mungkin yang pengen bergabung ke Mustika, yang pengen jadi relawan, bagaimana? Harapannya ya, saya berharap Mustika ini berjalan seperti biasanya. Artinya berjalan seperti biasanya, tetap menginspirasi banyak orang, karena tujuannya saya tidak mau dikenal. Awalnya saya tidak mau dikenal, tidak ingin dipuji, saya tidak ingin seperti itu. Tapi saya ingin hanya satu opsi saya, apapun kegiatan Mustika itu akan jadi inspirasi buat yang lainnya untuk berbuat hal yang sama. Siap. Hanya itu saja. Amin. Yang lainnya jangan. Jangan. Pokoknya itu saja inspirasi. Amin. Apakah itu dalam berbuat kebaikan, kemudian dalam melihat kegiatan-kegiatan kita yang selalu mungkin kalau Mustika itu akan identik dengan kata berbagi ya. Nah, jadi Mustika itu akan tetap berbagi sampai kapanpun, dengan siapa yang membutuhkan, dengan siapa yang kalau teman-teman yang mau menitipkan rezekinya, kita akan selalu siap untuk jadi perpanjangan tangan mereka untuk menyampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kemudian untuk harapan untuk anak-anak muda, ya setidaknya jangan duduk diam. Jadilah hidup yang bermanfaat bagi banyak orang, karena hidup muda itu jangan sia-siakan. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan, walaupun hanya sekecil mungkin, tapi mulailah, awalilah. Mungkin tidak bisa dengan yang besar, awalnya yang dari yang kecil dulu. Bagi yang tidak punya rasa empati, setidaknya jangan nyinyir, itu saja. Iya, betul, itu betul. Ya. Terus kalau yang mau bergabung bagaimana? Silakan bergabung. Japri begitu ya? Iya. Yang ingin bergabung, kita punya WhatsApp, ada nomor WhatsApp-nya, ada IG-nya, silakan DM, ada Facebook-nya, silakan hubungin di Facebook juga bisa, semuanya ada. Jadi yang ingin bergabung, kebetulan kita memang kalau relawan tetap kita sudah lumayan. Jadi bagi yang ingin bergabung sebagai relawan tidak tetap, kita akan selalu siap terima. Termasuk saya. Termasuk saya akan bergabung terus. Oke. Dari Karesa, harapannya untuk Mustika, terus harapan juga untuk anak-anak muda Ende, pesan-pesan mungkin. Bukan pesan terakhir ya? Jangan pesan terakhir lah ya, bahaya. Kalau dari Mustika sendiri mungkin sebenarnya tetap berjaya. Tetap terus berjalan. Iya, siap. Tetap support ya? Iya, tetap terus menyala gitu. Dan selalu memberikan inspirasi. Siap. Ya, oke. Dari Om Andi, bagaimana? Kalau dari saya mungkin untuk Mustika tetap eksis, Om. Oke. Sampai kapanpun. Sampai kiamat mungkin. Amin. Berarti harus tetap ikut support Mustika. Siap. Terus apapun kegiatannya dimanapun. Iya. Ya. Kalau untuk KM pribadi pasti karya saya. Iya. Untuk Mustika pasti dengan ikhlas. Oke, siap. Oke.
Oke, semuanya, teman-teman. Ada sebagian dengan jiwa dan raga kami. Dalam negeri. Oke, itu juga berlaku untuk saya rasa pasti juga berlaku untuk relawan-relawan Mustika yang lain yang tidak datang gitu hari ini. Oke, salam saja buat semua teman-teman di relawan Mustika. Nanti saya kapan-kapan saya ikut bergabung lah begitu. Jangan lupa follow. Ya, jangan lupa follow Instagramnya Mustika kalau mau kepo soal kegiatan-kegiatannya. Kegiatan kita ada di Mustika. Instagram. Saya kasih link Instagramnya di bawah, silahkan cek kepo di sana. Dan terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami. Walimatul Urs. Walimatul Urs. Oke. Sudah datang ngobrol-ngobrol bersama saya di sini. Terima kasih juga buat teman-teman relawan. Salam buat teman-teman yang lain ya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa like dan komen di bawah kalau mau tanya-tanya soal Mustika, nanti saya bantu jawab. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.